Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama lagi di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini karena kebaikan-kebaikan Tuhan, dan pagi hari ini kita menyiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih atas kasih setia Tuhan. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami. Dan pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada karena Tuhan. Kami menikmati kasih karunia Tuhan. Kami menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Dan pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah kayu juga untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, di sini kita melihat Allah meminta Abraham agar Abraham mempersembahkan anak yang ia kasihi. Saudara sekalian, cukup lama Abraham menantikan janji Bapa. Janji Allah itu janji keturunan. Dan Ishak adalah anak yang tunggal Abraham, adalah anak perjanjian yang Allah janjikan. Namun saudara sekalian, Allah meminta kepada Abraham untuk dipersembahkan. Ini sangat mengejutkan hati Abraham. Bukankah Ishak adalah anak yang ia kasihi? Bukankah Ishak adalah anak perjanjian? Dan cukup lama Abraham menunggu janji Tuhan. Dan ketika Abraham melihat Ishak sudah mulai tumbuh dewasa, justru Allah meminta Ishak dipersembahkan, dikorbankan. Saudara sekalian, ini sangat memilukan hati Abraham secara manusia. Sebab Alkitab mengatakan, Abraham sangat mengasihi Ishak. Abraham adalah anak perjanjian. Allah pernah berfirman kepada Abraham, "Lihatlah bintang di langit, dan lihatlah pasir di pantai. Begitulah keturunanmu." Namun terus sekalian, pada akhirnya Allah meminta kepada Abraham, anaknya yang ia kasih itu harus dikorbankan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Alkitab menceritakan bahwa Abraham ada orang yang taat kepada Allah. Abraham adalah seorang yang setia kepada Allah. Ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah, sejak Allah memanggil Abraham keluar dari kampung halamannya,
keluar dari sanak saudaranya, dan pergi ke negeri yang Allah janjikan. Meskipun pada waktu itu belum jelas tempatnya di mana, namun dengan iman Abraham melangkah dan pergi, dan Abraham dituntun oleh Tuhan di dalam perjalanannya. Saudara dikasih Tuhan, kalau Abraham telah dilihat dan didapati oleh Tuhan, Abraham adalah pribadi yang takut akan Allah. Abraham yang setia kepada Allah. Abraham tunduk kepada Allah. Namun ada saat tertentu dalam perjalanan iman daripada Abraham, Allah ingin mengetahui apakah Abraham adalah pribadi yang takut akan Allah. Hal ini yang Allah ingin ketahui kepada Abraham. Ada ketaatan, ada kesetiaan, tapi juga takut akan Allah. Saudara sekalian, sebab ada orang pada awalnya dia taat kepada Allah, dia setia kepada Allah, tapi pada akhirnya tidak takut akan Allah lagi. Bukan langkah yang pertama yang menentukan, tapi langkah yang terakhir. Apakah langkah yang terakhir kita menjadi pribadi yang takut akan Allah? Apakah langkah yang terakhir Abraham menjadi pribadi yang takut akan Allah? Saudara, takut akan Allah, respon akan firman Tuhan. Takut akan Allah, setuju dengan Tuhan, setuju dengan permintaan Tuhan. Takut Allah akan Allah, tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan dunia. Takut akan Allah, dia melakukan apa yang Tuhan katakan, Tuhan kehendaki. Saudara sekalian, tiba saatnya Abraham untuk menyembelih anaknya untuk dikorbankan. Tapi di satu tempat, ketika Abraham sudah berada di satu tempat, lalu Abraham ingin membunuh anaknya itu. Dalam ayat yang ke-10, di situ mengatakan, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya itu. Tetapi bersuruhlah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara sekalian, ternyata Allah hanya ingin mengetahui hati Abraham, apakah Abraham takut akan Allah. Ternyata demikian. Abraham bukan hanya taat, Abraham bukan yang setia, tapi Abraham adalah pribadi yang takut akan Allah. Ketika Abraham ingin membunuh anaknya, firman Tuhan datang, jangan kau apa-apakan itu. Telah aku ketahui bahwa engkau takut akan aku, takut akan Allah. Saudara sekalian, sesuatu yang luar biasa. Dalam ayat 13 dan 14 berkata, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, bagaimana dalam kehidupan saudara, bagaimana dalam kehidupan kita? Ada saatnya Allah ingin mengetahui tentang hati kita. Apakah kita menjadi pribadi yang
takut akan Allah. Kalau pada awalnya saudara taat, saudara setia, menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Tuhan. Tapi pada saat tertentu, Allah ingin menguji hati seperti Abraham. Allah uji hatinya. Apakah hati itu memiliki takut akan Allah? Bukan langkah pertama yang menentukan, tapi langkah yang terakhir. Mari firman Tuhan mengajar kepada kita melalui Abraham, pribadi Abraham. Kalau Abraham adalah pribadi yang taat, pribadi yang setia, maka Abraham juga adalah pribadi yang takut akan Allah. Allah ingin tahu, Allah ingin lihat. Kehidupan kita pun seperti itu. Menjadi pribadi yang takut akan Allah. Setuju dengan Tuhan, tidak berargumentasi dengan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan inginkan. Melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Dimanapun berada saat ini mendengar renungan yang singkat di pagi hari ini. Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan iman kita. Mari kita tetap menjadi pribadi yang takut akan Allah. Allah ingin tahu sampai ke dalam hati kita. Kalau Allah ingin tahu pribadi hati daripada Abraham, maka demikian juga kita. Allah ingin tahu apakah saudara takut akan Allah atau tidak. Tapi saya meyakini setiap umat yang mendengar renungan firman Tuhan di pagi hari ini adalah umat yang takut akan Allah, adalah pribadi yang takut akan Allah. Ketika saudara taat, setia, dan takut akan Allah, maka Allah menyediakan berkat. Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu itu. Ternyata Allah sudah menyediakan korban bakaran, korban persembahan untuk pengganti anaknya itu. Puji Tuhan, hal yang ajaib yang Allah kerjakan. Hal yang luar biasa yang Allah kerjakan. Ada ujian yang kita terima. Ada tantangan yang kita terima. Kita datang kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan. Allah yang menyediakan. Allah yang memberkati kehidupan saudara. Dimanapun saudara berada saat ini. Tetap berserah kepada Tuhan. Tetap responi Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita. Maka Allah yang akan mendatangkan kebaikan. Allah yang akan mendatangkan pertolongan. Allah akan mendatangkan mujizat. Allah akan mendatangkan kuasanya. Untuk menolong kehidupan kita. Untuk menolong kehidupan saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Kita taruh firman Tuhan. Biar kekuatan firman Tuhan itu bekerja dalam hati kita. Berbuat baik. Mendatangkan kebaikan. Di dalam perjalanan iman kita. Kita tunduk kepala kita pada pagi hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang berbuat banyak di dalam kehidupan saudara. Tetap taat, tetap setia, tetap takut akan Allah, maka berkat-berkat itu akan menyertai kehidupan saudara sekalian. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap umat yang mendengar renungan pagi hari ini. Engkau melihat kebenaran mereka. Biar berkat-Mu atas kehidupan umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berkekurangan Tuhan berikan berkat. Buka jalan yang tertutup jalan. Engkau sumber berkat, Engkau sumber mujizat yang mendatangkan kebaikan kepada setiap umat-Mu yang mengasihi Engkau. Kepada setiap umat-Mu yang taat, yang setia kepada Tuhan. Kepada setiap umat-Mu yang takut akan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur, haleluya, amin.